Hai hai, assalamualaikum. Kali ini aku pengen cerita tentang my nursing story because selama proses menyusui aku tuh panjang dan banyak banget dramanya. Jadi aku pengen berbagi di sini sekalian nanti di akhir video aku mau bikin giveaway. Oke, gimana sih menyusui aku? Jadi aku menyusui itu penuh drama, penuh tangisan. Kayaknya banyak banget nangisnya dibanding happy-nya di awal-awal menyusui. Aku sedikit mau berbagi cerita dan sekalian ngasih tips yang udah aku proses ngelewatin itu. Semoga kalian bisa lewatinya dengan baik dan jangan kayak aku. Oke? Aku cerita sedikit tentang aku proses melahirkan itu adalah operasi sesar yang darurat. Jadi aku udah mencoba mengedan tapi gak keluar-keluar dan akhirnya dilakukan operasi darurat. Di operasi darurat itu aku nggak ada IMD, jadi inisiasi menyusui dini tuh anaknya nggak ditempelin ke badan aku atau dada aku, karena buru-buru langsung dicek segala macem karena takut anaknya udah gawat darurat. Jadi nggak ada proses IMD, di skip. Setelah efek bius selesai, nggak langsung keluar. Gak tahu. Dulu pas hamil itu aku tuh nggak pernah kepikiran bahwa aku harus nyari info tentang bagaimana menyusui. Aku cuma nyari info gimana biar melahirkan nyaman, aman, gentle birth. Bahkan aku pengen dulu tuh gimana caranya aku nyari provider yang bisa water birth. Jadi dulu pengen water birth. Nggak ada kepikiran bahwa menyusui itu susah. Kalau aku tahu menyusui itu susah, aku pasti nyari tahu pas aku masih hamil, nyari edukasi sendiri buat diri aku, karena aku nggak tahu. Aku pikir semua wanita itu bisa menyusui anaknya tanpa harus belajar. Ternyata enggak. Zong banget, nggak pernah mengedukasi diri. Salah banget. Buat teman-teman yang masih hamil, please jangan cuma nyari bagaimana kita melahirkan nyaman atau provider yang aman, tapi nyari juga bagaimana setelah after semua ini. Aku nggak langsung keluar setelah efek bius abis sesar itu. Aku nggak langsung keluar, terus kayak susternya bilang nggak apa-apa, bayi itu masih punya cadangan lemak untuk untuk dirinya sendiri, jadi nggak apa-apa, santai aja, dirangsang aja biar keluar, ditunggu aja sampai keluar baru disusuin. Susternya memang nggak pernah bilang pakai sufor atau apa, nggak pernah ada mention hal sufor kayak gitu. Cuman memang dia bilang tungguin aja, bayi masih punya cadangan lemak di badannya yang bisa sampai 3 hari kita nggak susuin nggak apa-apa gitu kan. Aku tuh udah nyoba sewa alat pompa ASI di banyak kok tempat pompa ASI tuh. Ada 2 kali aku nyewa. Pertama aku nyewa Medela yang kayak gini. Oke, jadi si Medela ini udah aku bawa ke rumah sakit, terus nggak keluar juga, kayak makin stres, jahitan nyeri, anak nangis, pusing banget. Ya hari pertama lulus aja, hari kedua udah mulai nangis tapi tetap nggak keluar ASI. Terus udah dibeli juga sufor, tenot. Udah, karena ada ibuku kan, udah beli aja susu gitu kan. Suamiku lah yang belikan, dia cuman nggak tahu merek apa ya, seambilnya dia buat newborn gitu kan. Di hari ketiga masih di rumah sakit, akhirnya nyeduh sufor. Sedih banget, kayak di sini tuh sakit kepotek, bener-bener yang niat awalnya tuh pengen ASI dari awal, nggak bisa, gagal, sedih banget. Akhirnya nyeduh sufor itu juga aku agak encerin dikit, jadi nggak yang misalnya 1 sendok makan 20 ml, ini aku encer ke 25 sampai 30. Jadi aku mikirnya di mindset aku, oke, Kak, aku kasih kamu sufor ya sayangnya, tapi diencerin biar nggak terlalu manis atau terlalu enak, karena aku pengen masih berusaha besok kalau ASIku keluar, takutnya kamu lebih suka susu dibanding ASI. Nah, aku encerin dikit lah kan. Itu mindset aku ya. Sebenarnya aku kayaknya sih salah ya, nggak boleh ya, nggak sesuai petunjuk penggunaan. Untung anaknya baik-baik aja, nggak yang mencret atau gimana kan. Sufor mau minum pakai botol pigeon kayak gini buat ngasih susu awal-awal, pakai sufor di rumah sakit. Akhirnya pulang, terus ya dokternya bilang coba pakai ASI booster.
dia nyaranin waktu itu pakai ASI Fit. Terus hari keempat pas udah nyampe rumah seneng banget keluar, ya cuman basahin botol aja sih, ngembun 5 mili gitu kayaknya. Jadinya nggak mau dinenenin, bingung puting gitu. Jadi kayak aku harus mompa terus mompa ngasih, dan itu kan nggak cukup ya kalau keluarnya cuma 5 mili. Terus akhirnya tetap pakai Survo. Ini juga biar nggak manipulasi. Jadi aku nggak tahu ini mereknya apa ya, juga udah lama banget. Jadi dia tuh aku sendokin gitu. Ini kayak gini tuh. Jadi minum asinya tuh selain pakai yang dot ini, aku pakai yang ini. Jadi diminumin nanti kalau dituang gini susunya ke sini, terus dia kayak gitu. Ini pakai ini, bleber tapi mau ujung-ujungnya balik lagi ke sini biar nggak capek. Parah banget ya. Nggak ada yang mengedukasi, stres, asik keluar cuma 5 mili. Akhirnya besokannya di hari kelima udah 20 mili sih. Cuman kayak masih nangis rewel, yang pikiran aku kalau anak rewel nangis, terus ada ibuku juga, ada mertuaku kayak itu bikinin susu gitu kan. Susu lagi. Pelan-pelan pumping 20 mili. Udah seneng banget. Tapi tetap asinya sedikit. Asinya kurang. Udah pakai susu aja cepetan. Itu anaknya udah nangis. Gak pakai ini. Ya ini aku kesusahan mendelep, terus pakai ini dicariin sama mertua aku ke apotek ketemunya yang kayak gini, Yong nipple shield kayak gini. Dia sih gambarnya juga kayak gini lah ya pokoknya tuh. Jadi kita taruh di si payudara kita, terus ditempelin gitu, terus biar ininya tuh kalau pas disedot tuh udah ada duluan, terus baru lama-lama ketarik, kebantu gitu. Karena kenapa anak bayi itu susah banget menyusui gitu kan, itu karena puting kita tuh belum terlalu keluar gitu loh. Nah itu yang bikin dia tuh kayak mana sih nih gitu kan. Sedangkan kalau pakai ini kan gampang banget, langsung udah nonjol semua ini kan ya, tuh langsung dapet, dia puas banget gitu kan. Kalau sama kita kan berusahanya gerakan ototnya kan makin kenceng, makin capek. Dinen nggak bisa, dia nggak mau kayak gitu-gitu, kayak aku manipulasi gitu. Jadi ini misalnya nih susu kan, ini anak di sini kan ya, terus langsung payudara udah dibuka, puting udah dibuka, terus ini aku cabut gitu kan, terus aku langsung nenenin, aku langsung susuin. Akhirnya hari ke-7 mau dong, dan masih suffer. Itu mungkin asinya nggak keluar kali gitu kan, dan plus berdarah, ya Allah, berdarah sakit banget sampai akhirnya beli obat tuh, aku lupa nama obatnya apa. Jadi dia obatnya itu harus diolesin ke puting setelah nenenin, terus nanti kalau mau nenen lagi dia dibersihin dulu, entah pakai kapas basah gitu atau pakai kain lap gitu. Nah itu kayak nggak sembuh. Akhirnya aku beli lagi Bepanthen kayak gini, itu agak lumayan cepet itu, karena juga itu buat ruam anakku juga, pakai popok ruam gitu. Aku pakai itu lumayan ada ngaruh sedikit dibanding yang sebelumnya. Tapi itu masih nenen suffer sampai 2,5 minggu. Akhirnya aku pede lah ya, capek banget ya kan. Udahlah, denger nih kuping udah. Oke. Aku bisa. Akhirnya nyusuin terus. Kalau pas 2,5 minggu suffer, aku full ASI. Dan itu pegel karena apa? Karena kayak anak sama ibu tuh harus nempel gini terus, nangis dikit kasih sampai kayak ini kok sakit banget, punggung tuh sakit banget katanya. Dan benar, kalau punggung kita sakit itu alirannya kurang, aliran asinya ya kalau nggak salah harus dipijit oksitosin ya untuk melancarkan si asi tersebut gitu kan. Tapi nggak ada yang mau mijetin aku. Suamiku juga mikir alah itu bisa sendiri, kayak salah satu suami yang tidak terlalu support, padahal udah diajarin sama temanku bahwa pijat oksitosin tuh ya gampang banget, cuman di sisi tengah punggung gitu kan. Dia nggak pernah sampai sekarang. Dukungan suami tuh ternyata sepenting itu guys. Jadi kalau ngomongin baik-baik ke suami, kalau itu tuh butuh disupport. Mungkin di kepala dia sama kayak kepala kita zaman dulu, mikirnya semua ibu-ibu itu bisa menyusui. Lihat ibuku zaman dulu tuh bisa, nggak ada tuh stres apa, bisa susuin semua berapa anak gitu kan. Kalau suaminya masih mikir kayak gini juga, please dengerin ini video ya, tolong para suami
support kalian tuh dengan mijitin istri aja sama gantian begadang. 1,5 bulan aku nyoba pakai dot kayak latihan. Bentar lagi kan 1 bulan lagi aku ini masuk kerja gitu kan, ayo latihan gitu kan. Terus kok jadi nggak mau terus kayak panik. Akhirnya lama kelamaan ada jamur, aku nggak tahu itu jamur apa. Aku pikir dibersihin nih, selama ini dibersihin pakai kasa ya. Ibu-ibu tips yang berikutnya adalah bersihkan setiap hari anaknya pakai kain atau kasa yang lembut di bagian gusi atas bawah sama lidah. Kalau perlu samping pipi kanan itu juga. Tapi aku udah ngerasa setiap hari kayak aku udah bersihin ternyata ada jamur. Nah, di samping ada jamur itu aku mau nyusu itu sakit banget rasanya tuh. Di pas putingnya itu sakit banget gitu, kayak nyeri-nyeri gitu. Terus memberanikan diri lah ke dokter laktasi. Aku datang ke konselor itu di Bekasi, aku posisinya di Permata Bekasi, di situ ada. Itu bener anakku ada jamurnya, jadi itu bukan sisa ASI aja, tapi memang berjamur gitu kan. Terus habis itu dicek ada tong tai dan lip tai. Sedih part sekian. Jadi kalau kalian belum tahu tong tai itu apa, lip tai itu apa, ini aku kasih penjelasannya di sini ya. Jadi tong tai itu yang tali lidah. Jadi lidah anakku tuh nggak bisa begini. Gimana ya? Ini kan misalnya puting ya. Ini misalnya puting. Anakku tuh gimana? Nggak bisa. Dia bisanya kan gini kan kalau mulut, kalau lidah kan gini kan. Gini. Di perahnya ke atas gitu. Nah, anakku tuh nggak bisa kayak gitu. Dia tuh gini doang. Karena lidahnya tuh di bawah gitu. Karena ada tali lidah atau tong tainya itu yang terlalu pendek, yang nggak bisa dia elastis begini. Gimana sih jelasinnya? Pokoknya kalau aku ketemu contoh fotonya aku tempel di sini ya. Jadi ASI itu nempel di situ aja, di satu titik itu. Dia nggak bisa menyebar ke tempat lain karena lidahnya tuh nggak ngayun gitu ke atas, nggak nyapu ke atas gitu, nggak set harusnya kan gitu gitu loh. Nah, tali lidah tuh yang bawah lidah. Contoh fotonya atau videonya di sini ya. Itu tali lidah itu termasuk pendek, jadinya dia susah nyusuin tuh. Dan aku konseling sama dokter sampai ditanya, emang tujuannya nyusuin anak apa bu, ngasih ASI anak? Ya aku cuma jawab simple, ya biar minum ASI dan praktis, simple, cepat gitu. Ya betul, tapi ibu tahu nggak sih tujuan utamanya itu apa gitu kan? Ya biar ASI aja dok gitu kan. Terus akhirnya dibukain lah Al-Quran, terus ditunjukin di surat ini bahwa susuilah anakmu hingga 2 tahun ya. Jadi kayak sebenarnya sudah ada perintahnya di Al-Quran. Ternyata ini tuh perintah. Ternyata nyusuin tuh ibadah. Jadi pengen nangis. Jadi setiap tetes air ASI yang kamu susuin anakmu itu adalah sedekah. Apalagi kalau bukan bertetes-tetes tapi bermili-mili gitu kan. Berapa banyak sedekah buat anakmu dan ibadahmu gitu kan. Berapa banyak ibadahmu. Dihitungnya ibadah, pahala. Langsung kayak nangis, kayak iya aku dari dulu pengen banget full nyusuin anakku. Please ayo bisa. Ada tindakan insisi yaitu pemotongan di si tali lidahnya itu sedih. Aku waktu itu bareng ibuku doang. Terus aku bilang, dok saya belum siap, saya masih harus diskusi, saya harus mikir dulu. Karena kan yang dipotong itu bukan aku ya, itu yang dipotong anakku gitu kan. Aku masih berpikir apakah ini perlu, apakah bisa baik-baik saja tanpa itu gitu kan. Aku mikirnya nanti masa depan anakku gimana tanpa itu tuh, apakah ada mengganggunya. Akhirnya diskusi sama suami pengen ikut, kita konseling lagi gitu kan, bahwa sebenarnya belum banyak penelitian tentang tongtai itu dari mana sih. Banyak orang yang punya tongtai tapi gak semua orang tongtainya mengganggu. Jadi kalau udah tongtainya mengganggu, yang aku bilang tadi, kalau anaknya gak bisa kayak gini atau talinya terlalu pendek jadinya dia nahan kayak gini terus kan, sakit, capek, itu perlu diinsisi. Tapi kalau masih bisa, pelekatannya bagus, ininya tongtainya gak berpengaruh, masih bisa dia ngayun ini ke atas, itu gak perlu diinsisi. Itu hanya perlu pelekatan yang baik.
Ini contohnya, aku kasih foto atau video di sampingnya aja biar kalian paham. Aku bingung nyontohinnya. Jadi memang posisinya miring, perut anak menghadap perut ibu, nempel gitu. Terus maaf nih aku contohin sendiri ya. Ini kalau misalnya ini puting, ini mulut bayi, ini tuh harus kayak gini. Di bawah, terus ke sini. Kayak gitu. Akhirnya setelah tongue tie dan lip tie kita setuju untuk anaknya di insisi, itu di insisi itu berdarah mulut anaknya, ya iya dipotong. Bayangin kita kesodok sikat gigi aja sakit berdarah, ini sengaja dipotong berdarah kan, bayi pula, dan langsung susuin. Jadi nyusuin anak sambil mulutnya berdarah-darah, susuin bu, susuin gitu kan, sambil dicek aku pelekatannya udah betul apa belum. Itu dokter konselornya juga yang ngeliatin kan. Udah sampai akhirnya nangisnya udah tenang sampai tidur. Jadi di konselor itu aku bisa 1-2 jam. Aku sampai bingung, dok ini gimana pasien berikutnya? Oh ya nggak apa-apa, mereka memang harus nunggu gitu kan. Sampai kayak gitu, sampai aku yang nggak enak gitu kan. Udah dok ini udah, ya dicek dulu. Bener-bener lama, minimal sejam gitu, bayangin, minimal sejam. Jadi uang yang aku keluarin buat konseling tuh bener-bener konseling, dari ditanya dari yang nggak bisa pelekatan sampai diliatin sampai bisa dibantu dibetulkan posisinya. Setiap minggunya aku harus kontrol. Di minggu pertama kontrol itu aku bilang aku kok masih nyusuin masih sedikit-sedikit aja dok gitu kan. Aku udah beda dokter, ini bukan dokter yang mensisi anakku, ini dokter yang mau bantu aku puntur. Aku mau nunjukin fotonya aku puntur pas aku, tapi aku buka baju soalnya, karena yang di aku puntur tuh ada di sini, di dada, di telinga, biar mungkin stresnya hilang. Tuh sama yang ini, sini bagian ASI nih, di sini kalau kalian pijet ini ya, gimana sih di sini? Iya ini tempatnya ASI, di sini sakit banget karena kena kayak tulang kelingkingnya itu sakit banget. Anak juga pas senam itu juga dikasih gel gitu, apa sih namanya, Aloclair apa kayak gini, itu buat meredakan sih. Ini Asimor. Ini juga diresepin setelah domperidon, aku minumnya ini. Ini dia bilang ada ekstrak ikannya sih, ikan gabus. Kombinasi 2 tanaman, yaitu daun katuk dan daun terbangun. Ya, daun terbangun itu juga katanya lancar deh menyusui anak, tenang, ibu senang, balik lagi deh kerja. Masalah baru lagi. Masalah barunya adalah anakku nggak mau minum pakai Sloki. Oh ya, disuruhnya pakai Sloki. Ibu yang pakai anaknya habis konselor menyusui pasti menyarankannya pakai Sloki ini. Diminum anaknya bleber, semua bleber. Aku waktu itu nggak pakai suster ya, aku sama ibuku soalnya anakku. Jadi pas nyoba bleber bener lah. Hari H masuk kerja, pulang ibuku tuh cuman kayak capek bleber pegel. Anaknya kan harus ditaruh gini kan, ini kan tangan kita nahan biar si ASI ini nggak tuh begitu kan. Pegel, ibuku udah tua juga kan, capek. Anaknya juga nggak bisa yang karena nggak ada rasa ngenyot puting ibunya tuh nggak ada bisa digantikan gitu kan. Biasanya kalau anak-anak lain digantikannya dengan dot atau empeng, aku nggak pakai itu semua. Jadi anaknya tuh belum tentu yang tidur gitu, pun tidur tuh anakku tuh bau tangan, katanya bau tangan gitu. Anakku nggak bisa ditaro, harus digendong terus sampai dia tidur. Terus ibuku gendong terus gitu sampai akhirnya pegel dan capek. Setiap aku pulang kerja, ibuku pasti mukanya udah nggak enak. Akhirnya nyobalah pakai dot ini dot Huki yang gepeng-gepeng kayak gini. Itu sama juga Huki yang besar ini juga ganti-gantian. Ini yang bukan gepeng, malah ini tuh yang bentukannya kayak gini. Ya itu berulang kali nyoba ini nggak mau dia pakai ini dan nggak bisa. Balik lagi nyoba ke awal yang pakai si pigeon ini juga nggak bisa. Aduh pusing banget ya pokoknya. Coba ini terus disendokin, pusing. Sebelumnya aku nyoba pas itu pakai Medela sama Spectra. Ternyata enakan Spectra. Tapi aku gak jadi beli pompa karena ternyata aku dibeliin sama teman-temannya suami aku. Ini Unimom. Ini ya kurang lebih sama kayak Medela. Karena dia pertamanya itu yang ya dual stage expressionnya itu kan
Pertama yang kayak yang mancing itu gak bisa berapa level gitu, dia cuma 1 level terus habis itu ganti memerah gitu kan. Nah itu yang pertama itu dia terus mirip kayak Medela, jadi aku kurang di situ sih. Cuman ini dia bisa jadi pompa manual, ada manualnya. Terus habis itu aku pakai kantong ASI. Kantong asinya aku macam-macam, kadang ini aku juga suka Natural Moms, dia lapisan luarnya itu bisa ditulis, enak, bisa ditulis semuanya, nggak cuma di sini, bisa di sini juga kadang, karena tulisan aku besar gitu. Aku suka sama dia. Aku juga udah coba berbagai kayak Calibri, terus Gabak, terus apalagi aku sebutin di sini. Aku minum susu kedelai, udah juga mau kedelai merek ini atau merek ini, udah juga minumnya Blackmores juga. Aku nggak minum Asimor lagi, udah habis, terus aku nyari Blackmores. Kadang aku kantong ASI, kadang juga botol ini lebih hemat karena nggak dibuang ya. Kalau ini kan langsung buang, kalau ini bisa dicuci. Tapi ini lagi-lagi, kalau kalian belum nonton sabun pencuci botol, nah tonton juga ya. Ini aku nyuci botol-botol kayak gini juga pakai sabun itu. Aku nyoba susunya dulu waktu itu, nyoba yang coklat, yang pisang, yang melon kayak gini. Yang coklat, yang melon enak, tapi kayak tetap aja kayak kurang asiku, segitu-segitu aja. Terus nyobain tehnya juga. Ini baunya semerbak banget, serius deh. Awalnya nggak suka sama baunya ya, kayak rempah. Habis itu udahlah, aku udah lelah. Semua kayak udah dicobain, kayak aku capek membeli dan mencoba dan nggak ada hasilnya. Kalau ini lumayan ada hasilnya, tapi ini harus rutin. Minumnya kayak nggak bisa sekali doang, nggak setiap hari. Tapi balik lagi, ternyata kayaknya hormon stres aku yang sangat tinggi mengakibatkan produksi ASI aku memang segitu-gitu aja, ngadet aja. Padahal ya udah nyoba power pumping, tetap nyusuin saat aku pulang kerja. Anak juga nggak ketemu ketemunya sloki gitu kan. Harusnya nggak ada masalah, ternyata masalahnya di aku yang super stres, kayak terlalu banyak tekanan di kerjaan, di jalan, dan di pulang ke rumah. Itu banyak banget. Dengan segala pertimbangan akhirnya aku resign. Jadi aku nyusuin anakku dengan kapan aja dan di mana aja. Senang banget. Gak ada drama-drama pengen nyoba ini itu lagi, karena ya udah langsung sendiri. Terus aku juga sekarang mau bilang aku udah nyapi. Anakku sudah 2 tahun, sudah aku sapi. Senang banget bisa berhasil nyapi. Sekarang aku mau mention apa aja sih aku pakai tadi ya. Aku pakai ini B aja ya. Ini juga anaknya juga B aja, nggak mau. Oh, pakai Dr. Bronze juga sempet. Dr. Bronze punya temanku. Ya kayak gini. Nggak bisa juga minum pakai dot. Ini juga Huki yang nipple yang gini. Terus pakai ini apalagi? Mungkin nggak mau. Kayaknya Sloki udah mulai dari yang besar, dari yang tinggi kecil gini berapa mili, sama yang ini juga. Udah kayak di rumahku tuh kayak ini, minum soju. Banyak Sloki. Tadi ada Asifit, Asimor, Blackmore. Terus Blackmore harusnya dipasangkan sama HOG, tapi waktu itu aku nggak minum HOG, jadi mungkin kurang bagus kali ya. Terus abis itu aku juga minum soya mix, minumnya yang melon, coklat, pisang, semua udah dicoba. Terus ini juga teh Mama Bear nih, tuh udah juga dicoba. Terus buat puting lecetnya tadi pakai Bepanthen, lumayan. Aku juga nyobain ini juga. Alat pumping aku nyoba Medela, Spectra, terus sama ini punya aku. Ya ini menurutku so-so aja, nggak yang luar biasa juga. Aku beli apronnya yang biasa kayak gini. Apronnya biasa yang ada lengkungannya kayak gini ya, biar bisa lihat anaknya. Ini Baby Leon apa kalau nggak salah. Iya, Baby Leon. Ya ini B aja, biasa aja kok, semua orang juga kayaknya punya deh. Terus beli juga Mama Choice. Ini dia tuh kayak kaos kutang tapi bolongnya di leher. Ini menurutku kayak gini. Terus pumping deh. Ini Mama Choice, ini menurutku Mama Choice ini kurang lebar, badanku gendut, susah deh buat kerja. Aku pakai tas gabak, jadi sekalian laptop dan buku-buku, dan ini tas gabak sebesar ini kayak mau
sebesar itulah, pokoknya dia di belakangnya ada buat si alat ininya, cooler bag. Masukin sini. Tuh, masukin sini. Ini besar banget, aku setiap pakai ini ditanya mau naik gunung apa mau ke kantor. Atau aku pakai tas biasa terus pakai cooler bagnya ini. Cooler bag Mama Choice. Aku namain. Ada mereknya di sini tapi aku namain Mama Choice yang ini, warnanya bagus banget, navy pink itu, lucu banget deh. Ini ada talinya, aku coba. Talinya di sini. Ini tentang gini juga bisa, cantik. Terus habis itu buat di rumahnya, ini aku sehari-hari kalau misalnya timbang kayak kemana-mana aku pakai baju menyusui. Jadi kalau malas pakai apron ya, bawa aku pakai baju menyusui. Ini aku mau nunjukin baju menyusui aku tuh kayak gini. Ini warnanya lucu banget kan, kayak toska hijau gitu kan, lebar gitu tuh. Jadi tinggal dibuka aja, selesai. Itu tipsnya buat ibu-ibu kalau malas beli apron segala macam, tinggal beli baju menyusui, itu penting banget. Aku rontok, astagfirullah, rontok rambut ini, ya Allah, gak ngerti kenapa ya, itu hormon apa sih yang menyebalkan itu. Aku udah coba pakai sampoku yang sebelumnya, aku jadi di awal-awal tuh tidak menolong, tidak bisa menyelamatkan rambutku yang kayak hujan jatuh terus nyoba ke Safi. Ini juga ini udah lama banget Safi nih. Kemasannya udah gak gini lagi sekarang. Safi ini kan katanya buat rontok ya. Ternyata kurang juga. Pakai Mama Choice nih. Sampo dan conditionernya. Ini aslinya gak gini, aslinya kayak gini. Aslinya botolnya tuh sama badan botol pumpnya itu beda. Ini aku karena males banget ya kalau di kamar mandi harus mikir mana sampo mana conditioner kalau kayak gini posisinya. Ayo, kalau kalian di kamar mandi kalian ada ini, mana yang sampo mana yang conditioner, mikir. Anak udah nangis depan kamar mandi. Ini sebenarnya terus aku rubah. Ini juga aku kan sampoan itu 2 hari sekali. Di hari pertamanya lumayan, di hari keduanya ya rontok-rontok juga. Akhirnya aku gabungkan lah ya Mama Choice ini sampo. Ini sih sampo ini sama Safi. Ini 2 pump ini ya, pokoknya 1 banding 1 lah. Lumayan berkurang. Emang harus hindarin stres juga ya. Oke, sekian aku ceritanya my nursing story. Sekarang aku mau ada giveaway. Ini masih ada nih, ini full 10 biji isinya kalau nggak salah ya, 10 biji. Berapa sih? 10 saset. Expirednya tapi Juni 2022. Oke. Berarti 5 bulan lagi nih expired, Juni ini. Ini Juni guys, ya Allah. Ini tuh isinya 20 kantong, tapi aku udah pernah buka kotak ini yang lainnya, jadi isinya aku tambahin, jadi isinya ini 30 kantong, full banget loh. 30 kantong. Kantong teh Mama Bear, expirednya Juni. Aku harap yang ikutan giveaway ini adalah ibu menyusui atau ibu yang HPL-nya bulan-bulan ini. Pokoknya yang segera diminum gitu loh. Aku nggak mau nanti aku ngasih ini karena expirednya udah deket, terus kalian nggak minum karena kalian ternyata nanti HPL-nya masih tahun besok. Wah, udah expired. Maksudnya yang butuh aja sekarang, yang ini kan 30 kantong ya, 1 hari 1 kantong aja udah 1 bulan gitu. Jadi ini Februari, Maret harusnya udah habis gitu, nggak perlu nunggu expired. Yang kedua, karena ini masih penuh, ini belum, masih penuh, expirednya Juni juga, ini Juli. Karena yang lama ini Juli, aku ini aja deh, aku kasih Mama Choice conditioner. Jadi giveaway yang ada 2 giveaway, kalian tinggal bilang aku punya anak berapa bulan, aku mau yang ini atau yang ini, mau Mama Bear atau mau Mama Choice.
Untuk hadiah aku bikin jadi satu pemenang ya. Pemenang akan mendapatkan satu box soya mix rasa melon, satu pieces soya mix rasa coklat, 30 kantong teh Mama Bear, shampoo dan conditioner Mama Choice, serta aku tambahin 3 pieces masker Garnier. Oke, sekian video dari aku. Kalau kalian ada butuh pertanyaan tentang menyusui, bisa komen di bawah, bisa tanya-tanya aku langsung di komen ini atau di Instagram aku juga bisa @alisaamanda. Kalian juga bisa sharing sama aku kok, harus gimana mungkin nambahin, itu bisa di kolom komen juga biar teman-teman ibu-ibu lain bisa tahu dan merasa terangkum semua masalahnya dan solusinya ada di sini. Oke? Semangat buat para ibu-ibu menyusui di luar sana. Aku tahu banget perjuangannya nggak mudah, perjuangannya susah mati-matian, tapi aku yakin kamu bisa. Semangat, love you, kamu pasti bisa. Oke? Jangan lupa tanya-tanya aku aja. Jangan segan komen apapun kalau kalian mau nanya apapun. Dan jangan lupa like dan subscribe. Oke, ikutin giveaway-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum.